Oke, selamat pagi buat adik-adik semua. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita, yaitu topiknya adalah kepemimpinan. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah kepemimpinan ini, ya. Dan ini merupakan pertemuan ke-5 tentang kepemimpinan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kepemimpinan itu adalah sebenarnya sederhana. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut mau berperilaku seperti yang diinginkan oleh pemimpin, ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa kepemimpinan berbeda dengan manajer. Perbedaannya adalah pemimpin harus mampu untuk menciptakan perubahan, ya. Sedangkan manajer hanya atau berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya. Kalau seorang pemimpin hanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dia bukanlah seorang pemimpin, tetapi dia sebenarnya hanyalah seorang manajer, ya. Itu dia. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu untuk menciptakan perubahan. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh James Gribben, bahwa perubahanlah yang kekal di atas dunia ini. Ya, dunia terus berubah, masyarakatnya terus berubah, dan semua akan berubah. Oleh karena itu di sini dituntut pemimpin bagaimana juga untuk menciptakan perubahan di dalam organisasi yang dipimpinnya. Itu menjadi sangat penting atau urgent yang dilakukan kepemimpinan terutama di abad milenial ini, ya. Di sini yang kita bahas adalah kepemimpinan, dua jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah tiga jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan karismatik. Yang kedua adalah kepemimpinan transaksional. Dan yang ketiga nanti akan kita bahas tentang kepemimpinan transformasional, ya. Atau sering disebut dengan kepemimpinan yang efektif. Pertama-tama kita membahas tentang kepemimpinan karismatik. Kenapa ini muncul? Ya. Dalam sejarah kepemimpinan kita tahu pemimpin-pemimpin besar di dunia, misalnya seperti Hitler, ya, Soekarno, ya, Gandhi, misalnya adalah kepemimpinan karismatik. Pada awalnya dulu sejarah kepemimpinan ini memang lebih banyak teoritisnya ke kepemimpinan karismatik. Ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan karismatik ini diwariskan, gitu, ya. Atau seolah-olah kepemimpinan itu memang sudah dibawa dari sejak lahir. Sebenarnya apabila kita melihat sejarah dari pemimpin-pemimpin karismatik itu juga tidak demikian, ya. Tetapi kebanyakan kepemimpinan karismatik ini muncul dari sistem perlawanan-perlawanan yang dilakukan. Misalnya Soekarno, ya, dia muncul karena perlawanannya kepada penjajah Belanda, ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemimpin karismatik itu, Soekarno itu adalah seolah-olah semuanya benar. Karena pada awalnya memang di dalam perjuangan dia mengatakan hal-hal yang benar kepada pengikutnya itu, ya. Awalnya seperti itu. Di samping itu juga memang tentu pasti ada pengaruh lingkungan dan juga pengaruh misalnya faktor keturunan, ya. Ada faktor itu. Tetapi bukan dalam artian itu yang paling dominan. Tetapi kita lihat juga bagaimana juga perjuangan pemimpin karismatik itu dalam memimpin, ya, baik itu negara dan lain sebagainya, agar berhasil, ya. Sebagai contoh misalnya pemimpinan karismatik, salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri misalnya, ya, anak proklamator Republik Indonesia. Tetapi banyak anak proklamator kan sebenarnya tidak hanya Megawati, ada Rahmawati, ada Sukmawati, tetapi yang bisa jadi pemimpin hanya si Megawati, gitu. Kenapa?
Karena perjuangan dia di PDIP itu dulu, perjuangan dia itu memang sudah cukup berat gitu, sehingga dia dikarismakan oleh mereka yang pengagum Soekarno gitu. Ya. Megawati ini memang adalah salah satu pemimpin yang lebih ke arah karismatik dibandingkan dengan transformasional ataupun transaksional. Ya. Kenapa? Setelah dia jadi presiden juga nampaknya tidak terlalu berhasil gitu, karena dominasi dari karismatik itu. Dia mengharapkan kesetiaan dari pengikut itu hanya didasarkan kepada idealisme yang dimiliki oleh dirinya gitu. Ya. Kepemimpinan transformasional misalnya adalah Jokowi, ya, yang sudah teruji kepemimpinannya sebagai wali kota, kemudian gubernur, kemudian menjadi presiden. Ya. Pemimpin ini lahir dari bawah, ya, lahir dari bawah, mempelajari masyarakatnya, mempelajari pengikutnya, dan mempelajari apa yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga di saat itu konsisten dilakukan, maka dia bisa mencapai puncak kepemimpinan. Jadi Jokowi ini adalah lebih cenderung sebagai pemimpin yang transformasional. Bagaimana dengan Soekarno dengan Megawati misalnya? Kalau Megawati itu adalah lebih cenderung ke karismatik, sedangkan Soekarno merupakan campuran antara transformasional dan juga karismatik. Soekarno itu tidak bisa kita katakan didominasi oleh karismatik gitu. Tidak, karena dia juga adalah termasuk orang yang jenius, ya, orang yang mampu berpikir secara intelektual, dan dia memang seorang intelektual gitu. Dia adalah seorang insinyur di zaman Belanda. Ya. Jadi pemimpin karismatik ini adalah pemimpin yang didasarkan kepada wibawa, ya, wibawa seseorang, atau di mana kekuasaan yang dimilikinya itu diyakini oleh pengikutnya mampu untuk menciptakan suatu perubahan tanpa adanya analisa tertentu terhadap sifat kepemimpinan dia. Ya. Itu dia kalau di pemimpin karismatik. Dia dipandang memiliki wibawa yang mampu untuk menciptakan suatu perubahan. Kadang-kadang wibawa ini kita tidak tahu, ya itu tadi satu mungkin faktor perjuangan dia, ya. Yang kedua misalnya tadi dari sifat keturunan itu tadi. Nah, jadi pemimpin karismatik ini pada dasarnya di zaman modern sekarang ini sudah kurang berlaku, meskipun kepemimpinan itu tetap membutuhkan karisma. Ya, tetapi kalau didominasi oleh karismatik sekarang ini sudah tidak bisa dikatakan tidak mumpuni lagi sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Individu-individu sekarang sudah lebih bersifat liberal atau individualistik. Ya, itu perlu dipikirkan. Oleh karena itu kepemimpinan karismatik yang seperti ini sudah kurang relevan. Ya. Kemudian ada kepemimpinan transaksional. Ya. Ada 3 sifat dari kepemimpinan transaksionality. Yang pertama itu adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan kekuasaan yang dimiliki. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan, ya power, ya, karena kepada dia diberikan wewenang kekuasaan otoritas itu untuk memimpin. Gitu. Jadi dia mengendalikan bawahannya dengan kekuasaan itu. Ya memang setiap pemimpin harus punya kuasa untuk dapat mengendalikan bawahannya. Tetapi dominasinya adalah hanya dengan kekuasaan itu, dia akan mengendalikan seluruh bawahan. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang bawahan yang salah ditakut-takuti misalnya untuk dipecat, besok kau kupecat gitu. Ya. Akhirnya bawahan ini takut terhadap dia. Ya, takut. Nah, seperti itu. Itu adalah kepemimpinan transaksional, ya, lebih menggunakan kekuasaan itu untuk mengendalikan para bawahan. Yang kedua, mengelola bawahan dengan memberikan reward dan punishment. Ya, reward dan punishment. Bagi siapa yang berhasil diberikan reward, ya, yang bagus, ya.
Dan kepada siapa yang bersalah diberikan punishment, hukuman. Misalnya tidak mencapai tujuan, jabatan diturunkan, misalnya terlambat datang gaji dipotong, ya, melanggar misalnya disiplin, ya, dipotong gaji misalnya. Nah, diberikan dia reward dan punishment di situ. Yang ketiga, mampu melakukan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Nah, ini sebenarnya sifat kepemimpinan secara umum. Seorang pemimpin itu harus bisa melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, misalnya sekarang ini dalam rekrutmen tenaga kerja pun, ya, para pemimpin ini tawar-menawar dengan calon-calon tenaga kerja. Berapa gaji yang Anda butuhkan gitu. Kalau si pemimpin merasa mampu untuk membayar gaji itu, dia akan menerima. Kalau merasa dia tidak mampu, dia tidak akan menerima. Itu adalah kepemimpinan transaksional gitu. Yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional atau sering disebut dengan kepemimpinan efektif. Ada 4 sebenarnya faktor yang melatar belakangi munculnya kepemimpinan transformasional ini. Ya. Salah satunya yang pertama itu adalah ideal influence, pengaruh idealisme. Idealisme ini adalah orang yang selalu memandang apa yang seharusnya dan bukan apa yang terjadi gitu. Ya, atau realitas yang nyata. Dia akan selalu bersifat normatif gitu. Seharusnya ini yang terjadi, seharusnya ini yang terjadi. Seharusnya ini yang terjadi. Bukan apa yang terjadi. Ya. Kalau dalam filsafat ada namanya das Sein, das Sollen gitu. Apa yang seharusnya dan apa yang realitasnya atau dalam keadaan yang nyata. Jadi dari sini muncullah namanya kepemimpinan transformasional ini, dari sifat-sifat yang dimiliki itu tadi, pengaruh-pengaruh idealisme itu tadi. Yang kedua, inspirational motivation. Ya. Dalam kepemimpinan transformasional ini juga dipengaruhi oleh inspirational motivation, motivasi, inspirasi. Ya, seorang pemimpin dia harus mampu menginspirasi motivasi kepada para bawahan, memotivasinya, ya, sehingga bawahan itu terinspirasi untuk melakukan sesuatu hal. Sebagai contoh misalnya seorang dosen misalnya, ya, dia mengatakan kepada mahasiswanya, Anda harus melakukan penelitian, ada dana di dikti, Anda boleh memperoleh dana itu. Mahasiswa itu sama sekali tidak termotivasi, tidak. Kenapa? Karena dosennya tidak meneliti gitu, tidak mendapatkan dana dari dikti gitu. Tetapi kalau dosennya itu tadi mendapatkan dana dari dikti, ya, 20 juta misalnya per tahun, dan diketahui oleh dosen itu, di saat dosen itu mengatakan itu, maka mahasiswa ini merasa terinspirasi, pingin seperti dosen itu. Gitu. Jadi muncul motivasi di situ. Ya. Karena adanya motivasi-inspirasi ini, ya, itu adalah berarti di sini perlu ada pengembangan terhadap para bawahan itu. Itu maksudnya, sehingga muncul kepemimpinan transformasional ini. Yang ketiga adalah intellectual stimulation, ya, intellectual stimulation. Seorang pemimpin itu harus bersikap intelektual. Dia harus memberikan stimulus-stimulus intelektual. Kalaulah misalnya di dunia akademik, misalnya seorang pemimpin mengambil keputusan seperti orang di pasar, ya susah, tidak akan diikuti. Kenapa? Ya, orang-orang akademi sudah berpikir bahwa mengambil sesuatu keputusan itu didasarkan kepada fakta dan realitas, apa yang disebut dengan base evidence practice misalnya. Ya, nah, suatu praktik yang didasarkan kepada base evidence gitu. Mengambil keputusan dengan cara-cara ilmiah. Tetapi kalau pemimpin mengambil keputusan yang didasarkan kepada cara-cara tradisional, ya, itu susah untuk menerima hal demikian. Karena perkembangan zaman di mana ilmu pengetahuan juga sudah meningkat, maka intellectual stimulation ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya tadi transformasional, efek kepemimpinan transformasional ini. Nah itu. Nah, seringkali memang banyak pemimpin seperti itu, mengambil kebiasaan-kebiasaan masa lalu,
kesuksesan masa lalu, cara-cara pengambilan keputusan masa lalu, dan selalu berdalih, ya buktinya saya sukses. Dan kamu lihat sekarang misalnya. Nah, tetapi kan waktu akan mengubah semuanya itu. Ya, oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman juga, kesulitan pemimpin seperti itu akan semakin terasa gitu. Dan suatu saat ya bisa menjadi organisasinya menjadi kolaps gitu. Ya, itu namanya intellectual stimulation. Harus mengambilan keputusan itu harus didasarkan kepada keputusan intelektual. Intelektual berarti didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Artinya apa? Keputusan didasarkan kepada basis data atau basis informasi, gitu. Bukan didasarkan kepada praduga atau imajinasi. Ya. Yang ketiga adalah individual consideration. Adanya sifat seseorang yang ingin mengajari orang lain, yang ingin melatih orang lain. Ada pemimpin-pemimpin tertentu, setiap bawahannya itu akan semakin berkembang gitu. Punya pengalaman, semakin berkembang dalam kemampuan dan skill profesionalisme. Ya. Nah, ada sifat orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itulah sebenarnya salah satu yang memunculkan apa yang disebut dengan kepemimpinan transformasional ini. Atau sering itu disebut dengan individual consideration. Dia mau mengajari, dia mau melatih, bagaimana supaya para bawahan itu mampu berkembang secara profesional. Makanya kita seringkali misalnya hidup di dalam suatu organisasi, kita tidak berkembang. Nggak ada perkembangan apa-apa. Tahun ke tahun tidak ada perkembangan. Pengalaman demi pengalaman tidak bertambah. Gitu. Itu disebabkan karena itu tadi, kepemimpinan kita itu tidak mempunyai individual consideration itu tadi. Ya, kalau dia mempunyai sense seperti itu, ya tentu kita akan semakin berkembang. Kemudian perilaku pemimpin transformasional. Sifat perilakunya. Yang pertama, dia kredibel. Dikatakan seorang pemimpin itu kredibel apabila dia mempunyai legalitas untuk melakukan kepemimpinan. Sebagai contoh misalnya pemimpin itu selalu di-SK-kan, ada surat keputusan dari pemegang saham, ya, atau dari pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi gitu. Dengan adanya SK itu, maka dia kredibel, sah untuk memimpin. Kalau misalnya seorang dosen S1 mengatakan bahwa saya adalah seorang dosen, misalnya, dia tidak kredibel karena sudah ada aturan yang mengatakan bahwa dosen harus S2. Tapi kalau seorang S2 mengatakan saya adalah seorang dosen, maka dia kredibel. Karena apa? Di saat dia S2 menjadi seorang dosen, dia mempunyai NIDN, dia mempunyai jabatan fungsional, dia mempunyai kepangkatan, dan dia serdos, gitu, sertifikasi dosen. Itu namanya kredibilitas. Ya. Aturan-aturan yang mengikat terhadap sesuatu hal, yang membuat dia layak sebagai pemimpin di dalam hal itu. Yang kedua sifatnya adalah mampu menciptakan peluang, creation opportunity. Memang inilah tugas dari seorang pemimpin, mencari peluang. Seperti yang dikatakan oleh James Cribbin, ya manusia ini sebenarnya kan mencari peluang. Tetapi ada orang yang sensitif melihat peluang itu, dan ada orang yang sama sekali tidak melihat peluang itu. Ada peluang sebesar gajah di depan mata, tapi tidak dilihat sebagai peluang. Tetapi ada orang yang melihat peluang hanya sebesar lubang jarum dan memanfaatkan peluang itu. Itu. Jadi tergantung kepada sensitivitas untuk mencari peluang-peluang tersebut. Oleh karena itu, ya harus memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi, sehingga kita mampu menciptakan peluang-peluang tersebut. Yang ketiga adalah kepedulian. Kepedulian di sini adalah sifat peduli. Ya. Peduli terhadap lingkungan internal organisasi dan peduli terhadap eksternal organisasi. Seorang pemimpin ya tentu harus peduli terhadap bawahannya. Ya, harus peduli terhadap bawahannya. Bagaimana dia mensejahterakan bawahannya, bagaimana dia misalnya mengangkat harga diri bawahannya, meningkatkan profesionalismenya, ya, meningkatkan kompetensinya dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kepedulian. Ya.
Kalau dibiarkan bawahan itu seperti itu aja miskin terus pula, ya bagaimana? Bisa dia apa yang diharapkan oleh suatu organisasi dengan profitabilitas growth ya dan sustainable itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu bagaimana supaya mereka juga bekerja, mereka harus dipedulikan gitu. Ya, disejahterakan. Kalau memang organisasi memang mendapatkan keuntungan gitu. Bukan ditekan gitu, bukan. Ya. Terutama di zaman sekarang misalnya penekanan atau penekanan terhadap teori X itu ya sama sekali sudah tidak berlaku gitu. Karena apa? Yaitu tadi dua dunia yang semakin mengglobalisasi, pengetahuan dan informasi yang semakin dekat pada setiap manusia gitu. Pemimpin juga harus mempunyai kepedulian terhadap lingkungan eksternal organisasi. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan misalnya memberikan CSR misalnya, ya, corporate social responsibility, merupakan suatu tanggung jawab sosialnya. Tentu itu kan yang didasari pemikiran-pemikiran oleh seorang pemimpin. Dia harus punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar itu. Nah, itu tadi dia mempunyai kepedulian terhadap internal dan juga eksternal. Komunikasi, ya namanya pemimpin ya pasti berkomunikasi. Tanpa komunikasi ya tidak bisa melakukan kepemimpinan. Karena tujuan dari memimpin itu adalah bagaimana mempengaruhi orang lain, berperilaku seperti yang diinginkan oleh pemimpin. Tentu salah satu sarana untuk mempengaruhi itu adalah komunikasi, berkomunikasi dengan baik, ya, dan juga berkomunikasi secara efektif, baik itu ke dalam organisasi maupun ke luar organisasi. Aspek kepemimpinan transformasional, ya. Yang pertama di sini, kepemimpinan transformasional itu harus mempunyai visi ke depan, cita-cita yang ingin diraih oleh suatu organisasi. Ya, kalau tidak mempunyai visi bagaimana? Visi itu adalah sebagai contoh bagaimana saya 5 tahun yang akan datang gitu. Bagaimana saya tahun 2025? Ya. Bagaimana keberadaan saya tahun 2025? Dengan adanya visi maka ditetapkan saya akan seperti ini tahun 2025. Nah, itu. Ada sesuatu yang ingin dicapai ke depan. Tanpa mempunyai visi, seorang pemimpin bukanlah seorang pemimpin gitu. Ya. Karena dia tidak ada visi yang akan ditujunya ke depan. Dan ini juga adalah salah satu perbedaan antara kepemimpinan dengan manajer. Pemimpin bertujuan untuk mencapai visi, sedangkan manajer hanya tadi bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek di dalam suatu organisasi. Yang kedua, pemimpin itu harus mempunyai power, kekuasaan, otoritas, ya, yang didapatkan itu secara legal dari penguasa atau bawahan. Ya, secara legal ada kekuatan hukum yang mengikat di situ. Ya, misalnya di dalam suatu organisasi atau perusahaan, misalnya SK anggota, misalnya SK karyawan misalnya. Nah, itu adalah apa? Secara legal diberikan kepada dia. Jadi kepada dia pemimpin ini pun diberikan kuasa untuk mengatur organisasi itu. Bagaimana supaya organisasi itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau tidak ada otoritas atau power melawan semua anggota, ya salah. Tidak bisa jalan organisasi itu. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan karena tidak ada power itu. Nah itu. Jadi seorang pemimpin itu dalam kepemimpinan transformasional harus mempunyai kekuasaan atau power untuk menjalankan roda organisasi yang secara legal itu memang diterima oleh seorang pemimpin itu. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai tujuan dan perubahan-perubahan dalam organisasi. Ya, kalau seorang pemimpin pun tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya, ya apalagi bawahannya, kan gitu. Jadi dia memang harus self confidence, dia harus mempunyai kepercayaan diri, dan dia harus membangun kepercayaan diri itu kepada semua anggota-anggota yang ada di dalam organisasi itu. Jika kepercayaan diri itu terbangun di dalam semua struktur organisasi, maka
tujuan-tujuan yang akan dicapai itu, ditetapkan itu bisa tercapai, sehingga misi atau visi dari organisasi itu juga dapat tercapai. Power dalam kepemimpinan transformasional, ya. Bagaimana kekuasaan ini dalam kepemimpinan transformasional? Ya, Anda perhatikan. Yang pertama itu adalah ada namanya personalized power, atau sering disebut dengan kepemimpinan yang memiliki kekuasaan lebih dari yang lainnya. Ya. Pemimpin itu harus mempunyai kekuasaan lebih dari yang lain. Di situ. Sebagai contoh misalnya, seorang pemimpin itu harus punya sekretaris, harus punya tempat parkir, harus punya lift sendiri, kantor sendiri, kursi tersendiri. Ya, dia harus lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, jangan pula disamakan dia sama bawahan gitu. Kalau bawahannya kantornya tidak ber-AC, ya pemimpin dia dibuat ber-AC gitu. Nah, itu dia harus mempunyai apa? Itu tadi, personalized power ini. Yang kedua juga dia harus apa? Dia harus mempunyai power, yaitu personal power, yaitu kekuasaan pribadi berasal dari keahlian tertentu atau expert. Dia ahli dalam hal tertentu. Misalnya seorang pemimpin itu ahli dalam hal negosiasi misalnya. Itu adalah kekuasaan expert namanya. Ya. Dan kekuasaan expert itu memang meskipun tidak diberikan secara legal, tetapi ini melekat pada diri individu. Ya. Kenapa dia dikatakan expert atau ahli? Karena kita susah mencari orang seperti itu. Kalau mudah untuk mengambil seperti itu, ya dia bukan seorang ahli namanya. Dia tidak mempunyai kekuasaan ahli atau personal power itu tadi, atau expert itu tadi. Ya. Yang ketiga adalah position power. Kekuasaan yang diperoleh secara dari otoritas yang sah atau legitimate. Ya, ini jelas. Namanya juga position power ini kan manajer diberikan kuasa wewenang seperti ini. Nah, GM diberikan kuasa seperti ini. Dan itu diberikan dari otoritas yang lebih tinggi, yang mempunyai kekuatan hukum atau legitimate. Kemudian adalah prasosial power, ya, yaitu kekuasaan tersebar pada seluruh jenjang jabatan. Ya, kekuasaan itu harus didistribusikan. Jangan pulanya kekuasaan itu terpusat pada satu orang. Ya. Kalau misalnya manajer diberikan kepada apa? Kepala bagian harus didistribusikan. Sampai kepada mandor tukang sampah misalnya harus didistribusikan kekuasaan itu. Sehingga efektif. Jangan kekuasaan itu hanya terpusat pada diri sendiri gitu. Dia yang mengatur tukang sampah, dia yang mengatur cleaning service, dia yang mengatur kepala bagian, kepala keuangan, semua. Ya kalau seperti itu bagaimana bisa efektif? Itu bukan kepemimpinan adalah kepemimpinan transformasional. Seperti itu. Kalau kekuasaan itu terpusat seperti itu. Ada juga pemimpin yang suka memang seperti itu, sama dia semua. Dia yang mengatur supir, dia yang mengatur kepala kebun, dia yang mengatur clean service dan lain sebagainya. Nah, itu tidak efektif. Itu bisa membuat dia nanti menjadi stres gitu. Unsur kepemimpinan transformasional yang pertama adalah budaya organisasi. Ya. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan yang dianut oleh organisasi itu apa? Setiap organisasi pasti mempunyai nilai value yang dianutnya. Ya, ada nilai-nilai tertentu yang dianut. Misalnya adalah bagaimana cara mengambil keputusan di dalam suatu organisasi itu. Maka dari budaya organisasi ini akan muncul nanti apa yang disebut dengan kepemimpinan otokratik, kepemimpinan demokratis, atau kontingensi gitu. Kedua-duanya. Yang kedua adalah norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Bagaimana organisasi berperilaku? Norma. Norma ini kan aturan yang melekat dalam organisasi itu. Ya. Aturan-aturan yang melekat dalam organisasi itu adalah termasuk budaya organisasi. Kalau hari Senin pakai batik, hari Rabu pakai baju biru, itu adalah norma-norma, aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Ya. Norma mengambil keputusan dan lain sebagainya. Norma berbicara
norma mengajukan pendapat, dan lain sebagainya itu. Kemudian integriti atau kejujuran dan etika. Suatu pemimpin harus dapat dipercaya, jangan jadi pembohong. Kalau jadi pembohong dia tidak akan dipercaya orang nanti. Ya, apalagi pemimpin ya itu tidak bisa. Sekali pemimpin berbohong ya susah sekali. Ya, bawahannya pun tidak akan percaya lagi sama dia. Ya, apalagi kepada orang lain menghadapi masalah-masalah eksternal misalnya. Yang kedua, konsistensi menerapkan norma-norma, harus konsisten dalam menerapkan itu. Jangan hari ini dibuat aturan seperti ini dilaksanakan, besok tidak lagi dilaksanakan gitu. Nah, besoknya lagi beda lagi, besoknya lagi beda lagi. Itu namanya tidak konsisten. Yang ketiga adalah bertindak sesuai kode etik dan moral. Organisasi punya kode etika yang berkaitan dengan hal-hal atau perilaku-perilaku yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat moral. Misalnya contoh, satu kantor misalnya kalau semua rok pendek kan itu kan tidak sesuai dengan aturan-aturan moral yang ada, ya. Atau misalnya si bebas-bebasnya aja melakukan apa saja di kantor itu, ya tidak bisa. Ada aturan-aturan moral yang harus dipenuhi. Kemudian continuous improvement, mampu menciptakan perbaikan yang berkesinambungan. Ya, berarti dimasukkan di sini adalah organisasi itu akan mengalami growth, pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kita harapkan itu ke depan akan menjadi sustainable gitu, secara terus-menerus. Oleh karena itu, pemimpin itu harus mampu meningkatkan kompetensi, skill dan profesionalisme para bawahannya. Sehingga apa? Ya, mampu melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan, ya, sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi. Nah, itu sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi. Kemudian yang kelima adalah yang keempat, continuous learning, pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, pembelajaran. Belajar dari pengalaman sebelumnya, belajar meningkatkan kompetensi misalnya. Oleh karena itu, organisasi selalu memberikan karyawannya pelatihan-pelatihan. Ya, itu adalah suatu proses belajar. Peningkatan pendidikan, misalnya meningkatkan pendidikannya ke S2, S3 dan lain sebagainya. Ya, sehingga apa? Ya, ada proses di situ, proses pembelajaran yang berkesinambungan. Ya. Mampu memberikan inspirasi pada bawahan. Nah, itu tadi, menginspirasi. Ya. Menginspirasi. Sehingga bawahan itu termotivasi untuk melakukan sesuatu hal. Kalau pemimpin hanya pasif, tidak memberikan inspirasi apa-apa kepada bawahan. Atau ada juga pemimpin yang memang melarang bawahannya berinspirasi gitu. Supaya apa? Ya supaya dia aja yang berinspirasi gitu. Tapi itu tadi, ya, kalau tidak diberikan inspirasi, ya, organisasi bisa kurang gizi gitu, lemas. Karena apa? Ya. Inspirasi ini adalah salah satu penyemangat bagaimana supaya orang dapat berkreasi. Ya. Muncul satu inspirasi. Dari inspirasi itu orang akan melakukan suatu kreativitas, ya, itu tadi. Nah, sebagai contoh misalnya di dalam suatu organisasi pingin apa? Memperbaiki sistem informasi misalnya, ya. Dari bekerja yang terus diapakan muncul itu inspirasi tertentu, ya. Bagaimana supaya misalnya sistem informasi itu lebih efektif dan efisien. Ya, kalau inspirasi itu bisa terlaksana dan diberikan misalnya tadi reward untuk itu, orang akan berinspirasi. Itu tadi. Tapi kalau inspirasi itu dilarang, ya inspirasi itu akan mati sendiri. Nah, tidak berguna. Selanjutnya adalah managing order, ya. Mampu memimpin orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan, mampu mengelola manajemen yang baik dan di semua sektor, berkomunikasi secara efektif baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, ya ini pemimpin. Pemimpin itu kan memang harus memahami tentang manajemen.
bagaimana melaksanakan manajemen secara efektif dan efisien. Ya, dia mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengawasi. Ya, itu. Dia harus mampu mengelola manajemen itu meskipun secara langsung dia sebenarnya sudah masuk ke tahap manajemen strategis, pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen yang bersifat taktis sudah dilaksanakan oleh pemimpin yang ada di bawahnya. Ya. Selanjutnya interpersonal communication. Pemimpin itu harus dapat berkomunikasi dengan baik, efektif. Orang memahami apa yang dikomunikasikan gitu. Ya. Keputusan-keputusannya dapat dikomunikasikan dengan baik. Ya, jangan pula dia tidak mampu berkomunikasi, bagaimana orang bisa memahami gitu. Kemudian menyampaikan pendapat dengan jelas dan tepat, dengan bahasa yang baik. Menyampaikan informasi yang rumit dengan cara khusus. Nah, ini kadang-kadang cara yang rumit ini kan dengan cara yang khusus. Nah, ini perlu dipahami oleh pemimpin. Ini sebenarnya adalah psikologi kepemimpinan gitu kepada bawahannya. Kadang bawahan itu salah, dipanggilnya dengan pelan, kemudian dipanggilnya ke kantor, kemudian dinasihati secara diam-diam. Ada juga pemimpin yang langsung gertak langsung gitu, supaya dilihat oleh orang, supaya orang jangan menjalankan hal seperti itu lagi gitu. Jadi bermacam-macam metode tergantung kepada efektivitas. Oleh karena itu pemahaman individu dari seorang pemimpin kepada bawahannya menjadi sangat penting. Kemudian stakeholder service, memahami dan mengenali kebutuhan kelompok kepentingan. Kita tahu stakeholder dari suatu organisasi itu baik internal, eksternal semua. Ya, karyawan adalah stakeholder, konsumer adalah stakeholder, penyedia bahan baku juga stakeholder, ya kan, subkontraktor juga stakeholder dan lain sebagainya. Bagaimana mengenali kebutuhan kelompok kepentingan itu? Ya. Sangat banyak kebutuhan atau kelompok kepentingan itu. Ada kelompok kepentingan politik, kelompok kepentingan hukum, kelompok kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Ya, seorang pemimpin itu harus mampu mengenali hal-hal seperti itu. Misalnya bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengelola bawahan. Nah, mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Kuncinya di situ. Efektif adalah direct man direct place, efisien adalah dengan biaya yang sekecil-kecilnya bisa menghasilkan laba yang sebesar-besarnya, atau rasio antara pemasukan per pengeluaran, ya kan, lebih kecil dari satu. Nah, itu namanya rasio pengeluaran per pemasukan itu lebih kecil dari satu. Itu namanya efisien. Jadi seorang pemimpin harus dapat menerapkan itu tadi, efektivitas dan efisiensi. Nah, itulah kepemimpinan transformasi yang sekarang ini sering disebut ini dengan kepemimpinan efektif. Selain itu juga kita memahami ada kepemimpinan yang demokratis, ada kepemimpinan otokratik, ya, ada juga kepemimpinan kontingensi. Ya, itu adalah berkembang dari apa yang disebut di dalam budaya organisasi itu. Tetapi secara garis besar kepemimpinan itu kita bagi tiga di sini. Yang pertama kepemimpinan karismatik, yang kedua adalah kepemimpinan transaksional, yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional. Itu. Nah, ini adalah sumber yang bisa Anda baca, ya. Ini sumber yang bisa Anda baca di sini dari link-link internet. Jika Anda ingin memperluas tentang masalah kepemimpinan ini, atau jika Anda mempunyai suatu pertanyaan tentang kepemimpinan ini, Anda bisa menanyakan kepada saya langsung di room kelas kita, atau Anda langsung nanti menemui saya di kantor saya jika Anda masih merasa bingung tentang kepemimpinan ini. Oke, demikian. Terima kasih.